seru deh. Kayaknya nggak bisa berhenti gitu, tapi harus nafas dulu untuk membahas berikutnya. Tadi kan baru mengutarakan beberapa poin saja. Itu nanti tugasnya sekolah. Dengan adanya himbauan KDM itu berarti sekarang tuh kerja keras. Jangan sampai pada saat KDM dilantik masih belum beres gitu kan. Ini kan himbauan KDM yang belum dilantik sudah wah gitu. Nah sekarang setelah nanti ada hasil breakdown sekolah dan orang tua ya. Semua nih di breakdown antara disdiknya, kalau SMA itu berarti KCD, setiap kota. Dengan sekolah, pertanyaannya, apakah perlu disanksi sekolahnya? Itu pertanyaannya. Gimana? Perlu apa perlu? Perlu apa perlu? Apakah sekolahnya perlu disanksi, Mas? Ya kalau setiap kebijakan ketika tidak dipatuhi, tidak diindahkan, sanksilah yang kemudian harus dilakukan. Nah, tapi tidak semudah kemudian kita mengatakan, oh sekolah harus disanksi tuh. Keterlaluan tuh. Ya kita lihat dulu ya aspek-aspek lainnya. Sekolah itu pasti ada evaluasi tiap periodik ya. Ada monitoring dari dinas itu udah pasti ya. Ada kemarin masih ada pengawas sekolah ya. Pengawas sekolah ngapain gitu kan? Sampai nggak tahu problem ini. Pengawas sekolah itu sengaja menjadi jabatan fungsional ya. Guru yang punya penilaian lain ya yang dianggap punya kemampuan untuk jadi pengawas gitu. Dan tentu ada beban kerjanya. Mengawasi itu kan punya standar apa yang diawasi, bagaimana pengawasannya dan lain sebagainya. Nah, tapi di tahun ini ya kita lihat berita itu ternyata pengawas sekolah itu dihapus, ditiadakan. Tahun ini. Ya sejak menteri baru kemarin. Nah, jangan-jangan itu pun hasil evaluasi dari kementerian tidak ada manfaat gitu. Ya pasti ada manfaatnya Bu. Evaluasi loh ya pihak pengawas. Tapi mungkin ada persoalan lain. Hasil evaluasi dianggap mungkin tidak efektif ya. Karena saya yakin fungsi pengawas itu baik ya. Sebagai controlling, tapi pelaksanaannya ini yang jadi problematik. Bayangkan Bu, ketika sekolah kedatangan pengawas, seolah-olah bawaannya strength gitu kan. Wah saya harus nyiapin apa nih, nyiapin ini, nyiapin itu. Kepala sekolah udah sepaneng dulu. Besok nanti ada pengawas hadir. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan tiba-tiba datang pengawas, sidak kita belum bisa apa-apa, standar mutu belum siap, kemudian data-data itu juga belum siap, ya. Sementara pengawasan yang dilakukan pasti akan berkaitan bagaimana kualitas, bagaimana sistem pelaksanaan, ada standar-standarnya yang harus dipenuhi dalam setiap periodik. Nah, kalau saja tahu nih, ketika ada pengawas, jumlah ijazah yang tertahan tahu nih, berarti kan bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Jangan-jangan fungsi pengawasan ini yang tidak berjalan sampai penahanan ijazah aja nggak pernah tahu. Kalau yang saya tahu ya, Mas saya kan ada PKBM nih, jadi agak menyoal dikit, bukan promosi gitu ya. Saya kan pegang PKBM. Disdik itu selalu bertanya. Rewel nggak? Rewel. Nggak apa-apa, bagus. Kalau menuju kualitas standar, jadi bagus. Jadi disdik itu rewel. Berapa ijazah yang tersisa? Berapa ijazah yang belum tersampaikan? Itu ditanya. Jadi kita nih dikejar-kejar untuk segera menyerahkan. Justru kita tuh harus menyerahkan gitu. Kadang-kadang anaknya tidak datang, gitu, tidak ngambil. Kan kebanyakan kalau di PKBM itu kan bekerja, gitu kan. Kenapa sih kok terlambat ngambil? Pada tanggal segini harus ngambil ijazah. Tapi kalau pendidikan formal tidak demikian, kan tanggalnya itu kan jelas. Jadi harusnya harusnya sama sih. Kalau menurut saya pengawasan itu pasti pengawasan itu kan sebenarnya untuk membuka bagaimana secara kualitas pelaksanaan kebijakan, bagaimana standar mutunya, bagaimana standar sistem pendidikan atau pelaksanaan kurikulum dan lain sebagainya.
Itu kan ada evaluasi. Hasil pengawasan itu dievaluasi. Ya. Harusnya persoalan ini diketahui sejak dini sehingga bisa diselesaikan gitu loh. Nah, upaya penyelesaiannya bagaimana? Ya kan? Yang pertama menurut saya alumni atau lulusan itu tetap termonitor oleh sekolah. Kenapa di perguruan tinggi itu ada istilah tracer study, penelusuran alumni. Alumni itu harus ditelusuri apakah dia melanjutkan sekolah atau putus sekolah atau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kan? Nah, sehingga outcome dari output alumni itu, lulusan itu bisa terbaca gitu. Oh, ternyata alhamdulillah lulusan kita sudah terserap di perguruan tinggi. Oh, ternyata lulusan kita masih minim yang bekerja sebagai PNS atau sebagai wira swasta. Kalau itu untuk evaluasi sekolah. Agar ada catatan-catatan untuk peningkatan mutu ke depan gitu. Tentu saja ada catatan sih, Mas. Kalau itu baru salah satu loh ya. Tracer study penelusuran alumni itu penting. Mungkin untuk yang tidak terdeteksi di awal. Jadi kalau yang saya tahu setelah lulus SMA, tentu mereka mengklaim ya. Mereka oh ya, alumni kami di PTN ini sekian. Alumni kami yang memasuki jalur PTN sekian. Itu kan tercatat. Betul. Tapi apakah mereka selesai? Gitu kan, apakah mereka selesai sampai kuliahnya selesai jadi sarjana atau tidak, kita tidak tahu. Nah, kemudian harus dideteksinya lagi adalah yang tidak sekolah itu. Barangkali yang kemana, karena kan jalur-jalur setelah SMA itu ada macam-macam, Mas. Ada yang jalur prestasi, ada yang ujian lain yang setiap tahun itu berubah-ubah. Itu tadi, Bu, misalkan sekarang itu ada sekolah yang penerimaan siswa barunya itu di awal dibandingkan jadwal kementerian. Dia hanya membutuhkan rapot kelas 5 misalkan untuk jenjang SMP, untuk jenjang SLTA rapot di kelas berapa tuh? 12 kelas 11. Harus ada rapot. Tanpa harus ada ijazah gitu. Tapi ketika masuk sesuai dengan jadwal dan pemberlakuan kurikulum, ijazah itu penting ditagih gitu loh. Baru ini diambil. Ada juga yang kemudian menggunakan surat keterangan lulus, lupa dia bahwa ngambil ijazah aslinya, lupa. Karena merasa sudah diterima dengan surat keterangan gitu kan. lulus. Padahal ketika nanti terakhir nih, kelas 3 mau lulus, ditanya tuh mana ijazah aslinya. Kita mau padankan identitas. Untuk apa? Untuk menyamakan, untuk memadankan identitas sekolah sebelumnya dengan ijazah yang mau dikeluarkan. Rata-rata tuh problematika diketahui saat itu. Kan perlu ada nomor induk siswa nasional, NSN, nomor ijazah, identitas, tempat, tanggal lahir harus sama. Jangan sampai kemudian berbeda dan itu menjadi persoalan di masa yang akan datang. Apalagi dianggap sebagai ijazah palsu. Sekarang tuh ada ijazah berikutnya. Berikutnya itu akan ada ijazah. Artinya semua harus dimulai dari NIK, NIK, NESN dan kemudian nomor ijazah. Itu semua harus padan. Jadi meminimalisir yang disebut ijazah palsu tadi. Nah, itu baru satu poin tentang penelusuran alumni. Masih banyak poinnya, Bu. Jadi harus diurai sebenarnya. Betul. Kita rehat dulu ya. Stay tune, tetap di Berisik. Berbagi solusi untuk publik.